Nah, sekarang pasal 3. Dengarkan dulu penjelasan globalnya. Pembahasan pasal 3 ini membahas benda. Di dalam lingkungan kita itu tidak diragukan lagi, banyak kita temukan yang namanya benda. Tapi benda ini satu sama lain berbeda, tapi memiliki kesamaan. Yakni bendanya benda sama, tapi golongannya benda, spesiesnya benda bisa berbeda. Kebendaan benda itu sama. Apa benda itu? Apa? Bervolume. Seperti pohon, kucing, anjing, kepiting, terenggiling, itu semua kebendaannya sama, bahwa mereka bervolume. Tapi dari satu sama lain berbeda. Kucing-kucing dan seterusnya, anjing-anjing, pohon-pohon, begitu. Nanti benda ini sebagaimana kemarin, yakni bahwa yang disebut benda ini nanti di pelajaran berikutnya juga ada, bahwa benda ini memiliki katakanlah semacam pengertian dasar yang sama sebelum kemudian berkembang. Jadi benda itu kadang-kadang disebut benda saja, tapi kadang-kadang disebut benda golongan. yakni ketika tatapan kita hanya kepada volumenya saja, itu disebut benda saja, benda pertama, atau ialah benda pertama. Kemudian setelah dari benda itu ada spesies lain, ada pembeda lain, atau ada form lain, itu disebut apa? Misalnya benda golongan. Coba kita lihat, tidak diragukan apa? Bahwa di sekitar kita terdapat banyak benda yang beraneka ragam, tapi memiliki kesamaan dari sisi kebendaannya, yang merupakan bentangan panjang, lebar, dan tebal, yakni volume. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa benda adalah substansi yang memiliki 3 dimensi atau volume, yakni yang memiliki volume, bukan 3 volume, yang memiliki 3 dimensi alias volume. Begitu. Nah, itu pembahasan pertama, bahwa benda, yakni kita melihat bahwa benda-benda ini berbeda, tapi kita melihat juga kesamaannya. Apa kesamaannya? Pohon dan anjing, apa kesamaannya? Bahwa sama-sama memiliki volume. Oh, kalau begitu benda ada, dan benda itu adalah apa? Memiliki 3 dimensi alias volume. Itu dari kebendaannya. Nah, dari keberlainannya nanti akan dibahas. Nah, sekarang pembahasan lain apa? Bahwa benda ini dia itu satu. Dia ini, benda ini satu sesuai dengan apa yang dilihat, atau sebenarnya rangkapan. Dia itu satu keutuhan atau rangkapan. Kalau satu keutuhan bisa dibagi atau tidak. Kalau bisa dibagi sampai tidak terbatas atau tidak. Nah, para filosof berbeda pendapat, kurang lebih sampai minimal 5 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia utuh, tapi bisa dibagi sampai tidak terbatas. Ada yang bilang utuh, bisa dibagi, tapi terbatas, berhenti pembagiannya itu, dan seterusnya. Ada yang bilang enggak, dia tidak utuh sebenarnya, dia gabungan dari bagian-bagian terkecil. Saya kayak gitu. Jadi ada 5 pandangan gampang nih. Ayo kita baca. Benda secara indrawi adalah sesuatu yang kelihatan utuh dan satu. Lalu apakah pada hakikatnya benda itu demikian atau tidak? Kalau yang pertama, yakni demikian, apakah bagian-bagiannya yang masih potensial itu bisa dibagi hingga tidak terbatas atau tidak? Dan kalau kedua, yakni apa? Yakni tidak utuh, apakah bagian-bagian yang de facto itu
Karena kalau dibilang tidak utuh berarti terdiri dari bagian-bagian, berarti bagian-bagiannya de facto. Kalau dibilang utuh berarti bagian-bagiannya ada tapi potensial. Ini bisa dibagi. Jadi sekarang belum terbagi-bagi kalau dibilang utuh. Tapi kalau dibilang dari awal memang dia tidak utuh, memang rangkapan dari bagian-bagian, berarti bagian-bagiannya itu ada secara de facto sekarang, bukan potensial. Begitu. Dan kalau kedua, ini tidak utuh, apakah bagian-bagiannya yang de facto itu? Yaitu bagian yang tidak terbagi, tidak bisa dibagi secara eksternal, dan hanya internal saja atau tidak? Kan bahwa bahwa benda ini terdiri dari bagian-bagian yang tidak bisa dibagi. Nah sekarang tidak bisa dibaginya itu internal atau eksternal? Kalau dibilang eksternal, misalnya ada dalilnya nanti tidak bisa. Kalau internal, oke, kalau internal bisa dibagi. Misalnya kalau tidak bisa dibagi, tidak bisa dibaginya itu karena apa? Eksternal, yakni karena tak punya alat, atau internal juga. Kalau internal tidak mungkin. Kenapa? Karena volume dibagi sekecil apapun tetap volume. Ketika volume ada 3 dimensi. Ketika 3 dimensi berarti bisa dibagi kapan saja, tak pernah berhenti. Nah, sedangkan alat karena tidak punya, mungkin tidak bisa dibagi. Oleh karena itu ketidakbisaan dibagi bagian terkecil dari benda yang sekarang de facto ada pada setiap benda itu tidak bisa dibagi secara internal atau eksternal.